Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isri Nurul Fitri dengan NIM 19002557 dalam mata kuliah Manajemen Humas, dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri, jurusan Administrasi Pendidikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai review excellent service atau layanan prima. Salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau para PR-nya organisasi atau public relation adalah memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya sekedar layanan, tetapi memberikan layanan prima seluruh stakeholdersnya, seluruh pelanggan atau klien atau mereka yang terlibat baik internal maupun eksternalnya lembaga atau perusahaan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana konsep terkait dengan layanan prima ini dan bagaimana membangun layanan prima pada pelanggan sebagai bentuk layanan dan apresiasi organisasi atau PR-nya organisasi kepada seluruh stakeholder-nya. Lembaga bagian yang akan kita bahas pada topik kali ini mulai dari bagaimana pemahaman kita tentang layanan prima, sehingga harus ada pemahaman yang jelas seperti apa layanan prima itu sebenarnya. Kemudian ada suatu konsep yang diambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tatanan pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, khususnya perusahaan besar, lembaga yang notabene-nya fokusnya adalah bisnis. Mereka menjalankan konsep 7E+1 atau 7A dan 1S sebagai bentuk dari tatanan pelaksanaan pelayanan prima oleh perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Kemudian nanti kita juga akan bagaimana sebenarnya manfaat dan tujuan dari layanan prima, dan juga tolak ukur sehingga kita bisa meyakini bahwa itu layanan prima atau bukan. Kalau kita lihat sebenarnya atau kita cek hampir seluruh hotel berbintang kenapa begitu mahal, misalnya hotel berbintang 5 itu mahal, tapi orang lain mau membayarnya dengan santainya karena yang akan dibeli itu bukan fasilitas, tetapi adalah layanan prima dari hotel berbintang tersebut. Kemudian nanti ada beberapa tips yang akan diberikan bagaimana menerapkan layanan prima di organisasi sebuah lembaga atau sebuah tempat, dan bagaimana juga menjaga sikap positif, bagaimana akhirnya aktif mendengarkan semua hal yang disampaikan oleh kliennya kita, para stakeholdersnya, apalagi klien yang jelas-jelas membangun kita, membesarkan kita, meski yang mereka jelaskan, mereka sampaikan adalah sebuah keluh kesah atau keluhan tentang layanan yang kita beri. Ini sudah kita jelaskan minggu lalu. Harus dihadapi, harus diterima dengan sangat baik karena mereka juga akan mau bekerja sama dengan kita. Itu tidak mudah dan susah. Kita akan coba bahas satu persatu memahami bagaimana sebenarnya layanan prima, bahkan secara personal kita pun terlibat dengan orang lain atau sebuah lembaga secara pribadi. Seharusnya kita memberikan layanan prima kepada orang-orang yang terlibat di sekitar kita. Baik, pertanyaan pertama yang akan coba kita bahas yang sebenarnya akan menjadi dasar berpikir untuk bisa melihat, bisa merasakan, bisa melakukan bagaimana sebenarnya layanan prima itu. Bisa kita berikan ada istilah secara internasional yang mengatakan bahwa maksud utama dari pelayanan prima yang kita sampaikan ini adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent, emang yang paling baik adalah excellent service yang kita bisa lakukan. Nah,
Apa itu suatu upaya? Adalah sebenarnya suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga atau oleh instansi, oleh perusahaan atau organisasi, atau penyedia barang dan jasa ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan dan servis dan produk itu sendiri. Jadi, melalui produk dan jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Sehingga apa? Kepuasan konsumen bisa tercapai. Ada istilahnya tingkat kepuasan satisfaction-nya para pelanggan. Jadi, untuk sampai pada tahap puas itu, tidak gampang. Jadi, yang disebut dengan excellent service atau pelayanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh sebaik mungkin pada taraf yang paling tinggi. Jadi tidak main-main. Didesain sedemikian rupa sampai para pelanggan, sampai orang-orang yang kita maksudkan yang punya kaitan dengan perusahaan atau lembaga atau instansi kita merasa puas. Nah, pelayanan prima sejatinya seyogyanya mampu menjawab keinginan hasrat dan keseluruhan pertanyaan para konsumen dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi. Ini merupakan sektor yang mengindikasikan ini yang dilakukan oleh para PR-nya, tanggung jawab PR-nya lembaga. Meski secara keseluruhan semua yang terlibat dalam lembaga punya kewajiban yang sama, fokus utama yang sama. Disinilah peran dari PR-nya lembaga, khususnya lembaga bisnis, kalau kita bicara keuntungan dari sisi bisnis. Jadi itu didasarkan asas komunikasi bisnisnya yang baik. Di dalam buku Nina Rahmayanti yang diterbitkan tahun 2013 menjelaskan bahwa mampu menjawab perkembangan kebutuhan jadi kebutuhan pelanggan setiap saat, artinya tidak ada waktu-waktu yang tidak boleh. Kapanpun pelanggan mau, kita siap menjawab, baik siang, malam, pagi, bahkan kadang-kadang di tanggal merah pada saat libur, gak ada kata tidak. Jadi, setiap saat itu dilakukan secara konsisten dan standar tinggi. Maka kita menyebutnya excellent service, baik dan setinggi yang kita lakukan. Apa sebenarnya keuntungan dari pelayanan prima yang kita berikan pada pelanggan, pada seluruh umat manusia atau lembaga lain, atau manusia-manusia, atau personal lain, atau personal organisasi kita. Tetapi ada keterlibatan kondisi yang saling menguntungkan tentang keberadaan mereka, bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi, sekalipun ketika layanan prima diberikan. Apa manfaat dan tujuannya ini menjadi bagian lain yang harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka yang kita sebut sebagai public relation officer-nya lembaga tersebut. Yang pertama, jadi yang kita bahas beberapa di antaranya dari sekian banyak sumber yang dibaca yang namanya layanan prima atau excellent service yang diberikan, memang banyak sekali manfaat untuk lembaga itu sendiri. Dalam sisi material tidak dapat kita hitung karena sekali orang merasa dijamin atas layanan tadi, apalagi kita bahas yang disampaikan Nina tadi, itu mampu diberikan atau dijawab secara keseluruhan, terus menerus atau konsisten kapanpun dimanapun. Kemudian juga tidak mengindikasikan bahwa kita lagi libur. Jadi secara continue, secara terus-menerus. Jadi pelayanan tertinggi wajar setiap pelanggan yang sekali sudah menggunakan layanan atau produk kita, mereka tidak akan mau lepas.
Ini manfaat yang besar sebenarnya dan manfaat lainnya dari pelayanan prima itu. Sebagai fungsi untuk menjalankan berbagai fungsi, jadi manfaatnya menjalankan berbagai fungsi layanan, mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian, dan lain-lain sebagainya. Kita coba lihat fungsi komunikasi. Misalnya, ini adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk, terkait jasa yang kita punya, dan apapun yang ingin kita sampaikan kepada para pelanggan. Kita yang didapat oleh konsumen kita ketika membeli atau menggunakan atau memanfaatkan jasa atau barang yang kita punya. Jadi ada informasi detail, jangan bohong. Informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, jujur, dan yang kedua adalah bahwa layanan prima itu mempunyai manfaat untuk menjalankan namanya fungsi ekonomi yang kondisi excellent tadi, maka bisnis yang akan kita lakukan akan semakin untung. Karena sekali orang merasa puas, maka mereka akan mau menjadi pelanggan terbaik kita, akan selalu memanfaatkan produk dan jasa kita, tidak akan pernah lari atau meninggalkan perusahaan kita. Yang ketiga, untuk fungsi penilaian. Fungsi penilaian adalah layanan prima, layanan yang terbaik, excellent prima tadi akan membuat para konsumen kita, para pelanggan kita untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kecakapan pelayanan konsumen, sehingga apa yang mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan bukan itu saja sekali mereka merasa nyaman. Maka muncullah pelanggan baru melalui fungsi penilaian ini. Jadi sekali orang menilai baik, apalagi kebiasaan orang sekitar kita, sekali orang menilai kita, sekali menilai buruk, maka akan sangat susah untuk merubahnya atau meluruskannya. Dan yang terakhir adalah fungsi persaingan. Jadi layanan prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan. Bahkan beberapa ada yang mengandalkan kualitas layanan dibanding kualitas produk itu sendiri. Kita lanjut kembali bahasan tentang layanan prima. Jadi sebenarnya tujuan layanan prima itu kita berikan diantaranya adalah yang pertama kepuasan. Memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan, khususnya pelanggan atau mereka-mereka yang terlibat secara langsung pada perusahaan atau lembaga kita. Yang kedua, memberikan kepercayaan. Artinya, sekali mereka nyaman, sekali mereka merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka merasa percaya pada kita. Membuat orang percaya cukup sekali pada konteks ini. Jadi, sekali mereka tidak percaya, maka akan sulit mengejar atau membuat mereka untuk percaya apa yang kita punya. Dan yang kedua adalah sebagai upaya kita sebagai perusahaan atau lembaga atau organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen. Jadi kalau dunia bisnis ini menjadi catatan yang paling luar biasa yang mereka pikirkan, maka untuk sebuah perusahaan bisnis, untuk konteks layanan yang kita bisa lakukan, atau anggaran tidak sedikit diberikan. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan itu memang menggunakan atau membutuhkan energi yang luar biasa, yang memang didesain dan dipikirkan. Jadi tidak hanya energi, waktu, juga materi, tetapi ketika sudah kita buat, sudah kita lakukan, maka akan berlipat-lipat kali. Kenapa? Sebuah perusahaan bisa begitu hebat, begitu besar, karena mereka rela mati-matian memberikan energi dan juga materi yang begitu besar sedari awal.
sebagai modal di awal, tetapi mereka akan mendapatkan berlipat-lipat begitu besar, berlipat ganda dan juga long life atau keuntungan. Itu akan didapatkan atau dirasakan. Nah, itu dari sudut pandangan bisnis. Kalah di awal, menang di proses dan di akhir. Nah, yang ketiga adalah tujuannya membantu para konsumen untuk memutuskan atau mengambil keputusan dalam bertransaksi. Mereka tidak sulit-sulit ketika mereka sudah percaya, sudah yakin, mereka tidak akan lagi melihat kiri dan kanan. Keputusan begitu gampang ketika mereka pengen produk tertentu, mereka tidak akan melihat lagi produk-produk sejenis, tinggal mereka menggunakan apa yang sudah mereka percaya, mereka rasakan manfaatnya. Kemudian yang keempat, mempermudah para konsumen. Jadi kita membantu para konsumen, para langganan kita untuk memahami produk yang kita jual, dan yang terakhir adalah menghindari penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Karena apa? Ketika kita memberikan layanan prima, ketika excellent service diberikan, yang di atas itu adalah pelanggan, karena pelanggan adalah raja, bukan kita. Jadi tidak bisa semena-mena, karena setiap waktu ketika mereka komplain, kita siap memberikan jawaban terbaik, memberikan layanan terbaik kepada mereka. Sekarang kita lihat bagaimana tolak ukur layanan prima itu, apa saja tolak ukur yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kaitannya dengan transparansi. Artinya adalah layanan yang terbuka, yang gampang diakses oleh siapapun, khususnya para konsumen, dan juga mudah dimengerti, jadi tidak memberikan multidimensi atau multi makna demi menyelamatkan diri atau perusahaan kita. Mengapa? Konsumen mengetahui apa yang mereka dapat berikan perusahaan kita. Artinya apa? Konsumen mengetahui apa yang mereka dapatkan dari perusahaan kita, dari lembaga kita, mengetahui proses pelayanan yang terjadi, apa yang mereka butuhkan, mereka bisa dapatkan dengan amat sangat jelas. Yang kedua, tolak ukurnya adalah tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai etika perundang-undangan, hukum yang berjalan, dan standar operasional pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi, yang keempat adalah partisipasi. Kondisi adalah pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan. Dan partisipasi adalah layanan itu seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya juga. Kemudian adalah kesamaan hak. Layanan harus bersifat adil untuk semuanya, tidak memandang agama, ras, golongan, dan status sosial atau situasi sosial. Semuanya sama. Dan terakhir, bersifat adil bagi pemberi layanan maupun atau penerima layanan. Bagian terakhir dari pertemuan kali ini untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep 7A plus S sebagai bentuk layanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan perusahaan bisnis besar di dunia. Bahkan khususnya hotel berbintang 5, di salah satu indikasi berbintang 5 itu adalah indikasi layanan atau excellent service, pelayanan prima atau excellent service, melalui tangan-tangan dingin para praktisi public relation officer-nya. Kita coba lihat yang pertama apa? Yang pertama attitude. Ini tidak bisa tidak, harus kudu wajib. Artinya apa? Sikap yang harus diterapkan ketika kita menemui pelanggan, memberikan pelayanan. Attitude jangan seperti raja, tapi kebalikan. Pelangganlah raja, kita adalah sebagai yang melayani. Mustahil orang yang melayani sikapnya di atas pelanggan. Sikap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, positif, tidak ada garutan kemarahan, sakit hati,
begitu membahagiakan, memberikan kenyamanan pada pelanggan mulai dari pimpinan tertinggi dari karyawan yang notabene berhubungan dengan pelanggan. Semua sama terlibat dalam excellent service. Konsumen akan memberikan kesan pertama pada saat pertama terhadap lembaga melalui sikap dan perilaku. Yang kedua E-nya yaitu attention, artinya adalah dalam memberikan layanan para customer service, kita keseluruhan orang di pihak kita harus memberikan pelayanan, memperhatikan, mencerminkan apa yang diinginkan konsumen sekecil apapun. Yang ketiga E-nya yaitu action, tindakan, keseluruhan tindakan. Tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya mencatat pesanan konsumen secara detail, jangan ada yang terlewatkan. Yang keempat yaitu ability, kesanggupan. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, di era-era sekarang itu berkembang terus di mana para pelayan konsumen itu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang baik dan handal serta baik. Yang kelima yaitu appearance. Artinya adalah jika kita ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, maka seharusnya penampilan kita layaknya fashion atau ahli mengenai fashion. Pada appearance ini penampilan yang ditekankan. Dan yang keenam yaitu E-nya accountability. Dalam excellent service, tanggung jawab harus sempurna, fokus pada layanan yang diberikan. Serta yang terakhir 7A yaitu affirmation. Harus memiliki sikap sebagai pelayan, kita harus membuat pikiran kita positif dan menegaskan pada diri kita bahwa kita memiliki hal-hal yang positif dan menjauhkan dari hal emosional, memberikan layanan terbaik. Yang terakhir yaitu S-nya simpati, satu level di atas empati. Pada saat empati sudah ada, maka akan ada tindakan dan pertolongan pada tahap simpati ini. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.